Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya hebat, saya berbiasa, tetap semangat. Wah, luar biasa ini semangatnya. Ibu senang sekali hari ini kalian bersemangat walaupun di siang hari ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, saja. Ada yang tidak hadir temannya? Hadir semua ya. Gimana? Siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Alat tulis bukunya sudah dipersiapkan? Siap. Sudah. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang campuran? Kita membuat apa? Iya, alat. Merancang dulu ya, merancang alat penjernih air sederhana. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kalian sudah melakukan uji coba alat penjernih airnya? Sudah. Gimana? Berhasil kelompok 1? Berhasil. Ya, mantap. Kelompok 3 berhasil? Berhasil. Nah, ini yang kalian bawa yang sudah berhasil ya. Oke, bagus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat proyek alat penjernih air yang sudah kalian uji coba kemarin. Ya, Ibu mau lihat benar nggak berhasil alat penjernih airnya? Ya, nah kita mau belajar itu buat apa? Ya nak, ada fungsinya, ada manfaatnya. Contohnya aja teman-teman kalian yang tinggal di perusahaan sawit. Ada yang tahu mereka itu sumber airnya dari mana? Ada yang sumur, ada yang dia mengharapkan dari waduk. Nah, kalau sudah musim kemarau, ya dari musim kemarau itu waduknya kering. Maka mereka banyak yang membuat sumur. Nah, biasanya kalau baru membuat sumur, itu airnya gimana keadaannya? Pelajaran kita ada 3. Yang pertama, kalian bisa menentukan metode untuk menjernih air dengan tepat. Lalu kalian bisa membuat alat penjernih air ya dengan tepat. Dan yang ketiga di sini dapat mengkomunikasikan alat penjernih air sederhana dengan benar. Nah, pertama penilaian sikap itu sepanjang proses pembelajaran nanti Ibu nilai. Lalu ada keterampilan, di sini ada keaktifan kalian selama berdiskusi. Lalu mengerjakan LKPD, sama yang terakhir adalah produk yang kalian buat nanti Ibu nilai. Ya. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan, di sini nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, Ibu punya video di sini. Mari kita tonton dulu videonya bersama. Beginilah suasana Kali Dendeng di Kelurahan Mentasi, Kecamatan Ala, Kota Kupang setiap hari. Tiap hari Sabtu mereka ketinggalan, tapi sampai Sabtu jam 4 penuh air minum, mereka kekurangan air. Begitu bukan cukup tidak kalau bisa mengambil air jalan. Untuk saya mengambil itu. Tidak cukup, kita harus menjadi tensi juga. Sudah dilihat videonya? Sudah. Video tersebut berbicara tentang apa, Nak? Air sungai yang keruh. Iya, air sungai yang keruh. Jadi daerah Kupang dia selama 2 bulan sudah PDAM-nya ini lama tidak jalan, ya. Cuman seminggu sekali diberi jatah untuk hidup. Makanya mereka kekurangan air. Jadi mereka menggunakan air sungai atau air kali. Ternyata air sungai dan air kalinya itu gimana keadaannya? Keruh. Jadi pertanyaannya berdasarkan video tadi, bagaimana cara agar air sungai atau air kali itu bisa menjadi jernih? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Oke. Makmur. Mana Makmur? Dikasih tawas, Bu. Dikasih tawas. Oke, mantap Makmur. Beri tepuk tangan untuk Makmur. Yang lain, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Selain pasir ada lagi?
menggunakan kain. Kain boleh, benar. Oh ya, Rangga menggunakan apa Rangga? Menggunakan kapas. Kapas boleh. Ada lagi? Nah ya. Menggunakan spons. Oh, menggunakan spons. Oke, sebanyak ini yang memberi tanggapan tentang video tersebut. Nah, tadi kalau ibu lihat banyak yang menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, kecuali makmur ya. Jadi ibu tertarik juga. Kira-kira kenapa makmur kamu pilih tawas? Oke, Rangga. Apa Rangga? Sakit kepala, badan gatal-gatal dan merah. Merah. Oke, itu dari Rangga. Ada lagi Sofa? Boleh? Bisa mengikis sel darah. Mengikis sel darah. Ada yang lain? Hah? Apa anak? Boleh? Sofia? Kulit kering. Kulit kering. Benar. Jadi ternyata kalau kita menggunakan air dengan tawas, ada efek samping bagi kesehatan kita. Bisa itu dia dari luar, misalnya kulit kering tadi ya, seperti dibilang Sofia. Bisa tadi kata si Rangga kulit gatal, atau kita misalnya kita untuk minum atau untuk masak, tadi bisa penyakit di dalam. Contohnya tadi bilang Rangga. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Menuliskan LKPD, melihat LKPD-nya, memahami yang ada di LKPD. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Ya. Selanjutnya ya, kalian melihat LKPD dipahami dan kalian mulai mengerjakan alat pembuat atau pembuatan penjernih air yang sudah kalian rancang. Silakan mengerjakan alatnya. Ya, silakan mulai membuat alat penjernih airnya. Siapkan alat dan bahannya, lalu langsung dibuat sesuai dengan kelompok kalian kemarin. Jangan lupa mengerjakan LKPD-nya juga ya. Jadi sebagian mengerjakan alatnya, sebagian mengerjakan LKPD-nya. Berbagi tugas, harus bekerja sama. Ini ibu ada nilai bekerja sama kalian ya. Jadi semuanya harus bekerja sama. Oke, sudah selesai? Sudah, yuk. Karena sudah selesai, kita akan melakukan presentasi. Ya, kelompok siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Dibawa alatnya ya, alat penjernihnya dan hasilnya. Kelompok lain mendengarkan presentasi dari temannya. Oke. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, kita langsung masuk ke alat dan bahan. Yang pertama, cutter, yang kedua gunting, yang ketiga botol bekas 600 ml, 4 spon, 5 kain, 6 tisu, 7 kapas, 8 pasir, 9 kerikil. Oke, kita masuk langkah pembuatannya. Potong botol bekas pada bagian ujung. Balut spon dengan kain sebanyak 2 buah. Masukkan 1 spon tersebut ke dalam botol bekas. Masukkan kapas. Masukkan tisu. Masukkan batu kerikil. Masukkan pasir lalu digoyang-goyangkan. Masukkan tisu lagi. Masukkan kapas. Masukkan spon yang sudah dibalut kain. Masukkan tisu. Masukkan batu kerikil. Masukkan pasir lalu digoyang-goyangkan lagi. Ini adalah alat penjernih air sederhana dan akan kita lihat perbedaannya. Ini yang belum disaring dan ini yang sudah. Oke, kita lihat ini lumayan jernih ya. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 ya. Pertanyaan kelompok 1. Yang kelompok 2 nulis
Mengapa Kami dari kelompok 1 akan bertanya. kami dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa kain dan tisu serta kapas harus dibuat berlapis-lapis? Oke, udah lengkap? Mengapa kain, tisu, dan apa tadi lagi nak? Kapas dibuat berlapis-lapis? Itu pertanyaan kelompok 1. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4. 5 ya, 5. Oke, 5. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya apa nama metode pemisahan yang digunakan alat tersebut. Sudah tahu pertanyaannya? Oke. Oke, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Saya akan membaca ulang soalnya. Mengapa kain dan tisu serta kapas harus dibuat berlapis-lapis? Oke, jawabannya agar mampu menyaring partikel tanah yang terlalu larut dalam air. Oke, pertanyaan kelompok 5. Apa nama metode pemisahan yang digunakan alat tersebut? Oke, jawabannya filtrasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dan zat cair berdasarkan ukuran partikel. Oke, sekarang letakkan alat penjernihnya beserta saringannya. Ibu mau menilai alat penjernih airnya. Apakah alat penjernih airnya itu sesuai dengan yang kata kalian tadi berhasil? Tisunya kurang ya? Tadi nggak ditambahin tisu lagi? Nggak ada buat tisu ya? Berhasil nggak menurut kalian ini? Berhasil. Bisa dijernihkan ya. Kalau menurut kalian nih supaya ini lebih jernih lagi diapain nak? Tisu mungkin enaknya. Ditambahin tisu lagi. Atau apa Nabila bilang? Jadi Nabila disaring lagi ya? Apa gimana? Pasir pantai. Masih pantai ganti ya? Oke. Oke, baca soalnya baik-baik, dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Oke, setelah selesai melakukan evaluasi, kita lanjut ke kegiatan refleksi. Ya, siapa yang berani untuk tampil ke depan membacakan refleksinya hari ini? Subian, oke, Subian dulu. Boleh, silakan Subian. Semangat. Saya hari ini merasa senang karena saya mengetahui cara membuat alat penjernih air. Ya, sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Subian. Dia senang katanya karena bisa membuat alat penjernih air. Nah, jadi terima kasih kalian sudah merefleksikan pembelajaran hari ini, dan jangan lupa ya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya. Silakan kalian dibaca dulu, dipelajari dulu materi tentang suhu dan perubahannya. Nah, sebelum ini kalau kalian ada pertanyaan tentang pembelajaran hari ini atau pembelajaran sebelumnya, kalian silakan WA Ibu, atau bisa juga kalian dari WA grup. Boleh WA Ibu atau dari WA grup. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Terima kasih atas partisipasi belajar kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, sebelum selesai kita berdoa dulu, belum berdoa. Silakan wakil ketua kelas pimpin doa. Ya, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika selama kita belajar mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan
diucapkan